Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini Tuhan beri waktu dan kesempatan yang berharga bagi kita semua. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, kami punya Allah seperti Engkau, yang selalu mau membentuk kehidupan kami, agar supaya kehidupan kami ini selalu berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman, agar supaya firman ini akan menjadi penuntun arah kehidupan kami supaya kami berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Maka biarlah firman Tuhan ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti, kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kami juga akan dimampukan untuk mempraktekkan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam Yeremia pasal 18 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita di hari ini adalah pilihlah Tuhan Allah dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Setiap hari kita memilih
mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak sendiri. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 18 ayat 13 sampai 15 menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk memilih Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam ayat 13, istilah anak darah Israel menunjukkan bahwa Israel adalah umat yang dikasihi Tuhan, umat pilihan yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata mereka telah melakukan sesuatu yang mengerikan, yaitu meninggalkan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dosa terbesar bukan sekedar melakukan kesalahan, tetapi meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Mereka yang seharusnya setia, justru memilih menjauh dari Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa memilih Tuhan berarti menjaga hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Di ayat 14, Tuhan memakai gambaran alam. Salju di gunung Lebanon dan air dari pegunungan tetap ada dan setia pada tempatnya. Alam setia pada ketetapan Tuhan, tetapi umat Tuhan justru tidak setia. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Ciptaan yang tidak berakal tetap setia, tetapi manusia yang berakal justru meninggalkan Tuhan. Pesan bagi kita jelas. Memilih Tuhan berarti tetap setia kepadanya, bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga dalam segala keadaan. Ayat 15, inilah inti masalahnya. Umat melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan berarti tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Akibatnya, mereka tersandung di jalan mereka. Artinya, hidup mereka kehilangan arah dan menuju kehancuran. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang tidak memilih Tuhan, hidupnya akan mudah goyah. Tetapi ketika seseorang memilih Tuhan, hidupnya akan dituntun dan diteguhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita bahwa memilih Tuhan adalah keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Memilih Tuhan berarti tetap setia kepadanya. Memilih Tuhan berarti mengandalkan Dia, bukan kekuatan sendiri. Memilih Tuhan berarti menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Mungkin kita pernah lemah, mungkin pernah jatuh atau pernah menjauh. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, pilihlah Tuhan dalam kehidupanmu. Karena ketika kita memilih Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah kita. Dia akan menguatkan kita dan membentuk hidup kita sesuai dengan rencananya, seperti tukang periuk yang membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah. Kiranya kita semua tetap memilih Tuhan hari ini, besok, dan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh diperdengarkan kepada kami di saat ini ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk selalu memilih Tuhan di balik semua pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kami di kehidupan yang masih Tuhan beri dan percayakan ini. Kiranya dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, usahakan, kami akan tetap selalu memilih Tuhan. Memilih Tuhan artinya juga yaitu mengandalkan Tuhan. Selalu menaruh harapan kami kepada Tuhan. Maka biarlah kami menjadi umat-Mu yang setia, umat-Mu yang taat, tapi juga yang paling penting, kami menjadi umat yang mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Diberkatilah kami semua yang boleh ada dalam pelayanan renungan harian keluarga di saat ini, di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, usaha, aktivitas, tugas tanggung jawab kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aminkan doa ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan kiranya selalu memberkati kita semua dan keluarga kita. Shalom.